Ka Salabintana Ameng, jalan kaki. Bukan main sih, tapi untuk meliput kegiatan. Ya. Capacity team building activities untuk pencegahan stunting atau TANKES. Kita ada di Salabintana, teman-teman. Ini adalah alam ya, alam Salabintana. Sangat dingin, apalagi kalau malam ya. Karena ada di ketinggian berapa mdpl ya, saya belum membacanya. Namun yang jelas kalau ke wilayah sebelah utara kota Sukabumi itu dingin, seperti ke Salabintana, Pondok Halimun, kemudian ke sebelah baratnya itu ada Situ Gunung, itu sangat dingin cuacanya kalau malam. Karena ada di ketinggian sekian mdpl ya, itu syarat mutlak supaya lingkungan dingin. Saya nage tuh masih kena bening ya, ngagulidag sekali cainya, sangat ngagulidag. Tak salah jika dulu ya, ketika Belanda masih menduduki Indonesia, itu wilayah utara kota Sukabumi itu dijadikan tempat tinggal, bahkan dijadikan tempat piknik ya, healing. Jadi disebabkan oleh alamnya yang dingin, kemudian genetika orang Belanda itu kan di wilayah sub ya, jadi ketika mereka itu menempati tempat yang dingin, adem, ya betah tinggal di Sukabumi, di Bandung kan. Nah jadi bahkan banyak ya kalau kita melihat video-video cuplikan ekspatriat Belanda yang kangen datang ke Sukabumi, generasi baby boomers mungkin ya, yaitu mereka yang memang dulu pernah mendiami kota Sukabumi, dan bukan hanya generasi kakek moyangnya, juga generasi anak cucunya itu banyak yang kangen untuk kembali ke Sukabumi ya. Bahkan kalau kita melihat logo ya, logo atau logonya, logo POC itu ya, atau logo Hindia Belanda kalau tidak salah, itu ada tulisan bahwa mereka itu akan kembali berkuasa katanya. Itu adalah di logo Hindia Belanda ya, yang dua singa itu tuh di bawahnya ada tulisan bahasa Perancis. Silakan sajalah Anda nanti googling ataupun cari ya, bahwa Belanda itu membubuhkan bahasa Prancis di dalam logo Hindia Belanda. Kalau Hindia Belanda kan di Indonesia ya. Nah, itu tuh ada tulisan ataupun semacam moto mungkin ya. Kalau diterjemahkan bebas mah ya, saya atau kami akan kembali berkuasa, atau saya akan kembali ya, begitu. Kenapa sih Belanda menggunakan bahasa Prancis ya? Ini kan pertanyaan yang sederhana sebetulnya. Kenapa Belanda malah di logo atau di logo Hindia Belanda itu membubuhkan moto bahasa Prancis? Ya salah satunya karena antara Prancis dan Belanda itu memiliki nenek moyang yang sama ya. Nenek moyang yang sama ya. Bangsa Nassau gitu, bangsa Nassau. Makanya kan ada di Belanda itu kalau tidak salah tempat, bahkan tokoh ya, Wilhelmus van Nassau. Jadi Prancis dengan Belanda itu memiliki nenek moyang yang serumpun ya. Ya seperti Sunda dengan Jawa lah kan, dari Deutero Melayu ya. Kalau Batak itu Proto Melayu. Jadi sebetulnya Melayu ya kita ini sama dengan Jawa. Kalau Batak itu Melayu tua atau Proto Melayu.
Kalau kita Sunda itu Detro Melayu atau Melayu Muda. Nah, Belanda itu banyak menempati wilayah-wilayah sebelah utara kota Sukabumi dengan alasan emang iklimnya atau cuacanya yang cukup dingin, dan itu memungkinkan tubuh mereka itu mudah melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan yang ada. Nah, Anda juga teman-teman ya di kota Sukabumi yang ingin sesekali menikmati keindahan alam, kemudian ingin menikmati ademnya suasana, silakan datang ke PH ya, ke Selabintana. Apalagi kalau ke PH itu jalan kaki sebulan sekali lah, jangan terlalu seringnya. Itu akan membangun kembali ya struktur tubuh kita, karena di PH itu kadar oksigennya masih cukup tinggi. Begitu ya, masih minim polusi lah, maka oksigen yang kita hirup itu akan menstruktur ulang kembali tubuh kita. Konon katanya bisa awet muda ya. Nah, jadi Belanda itu membubuhkan ya moto dalam bahasa Prancis di dalam logo Hindia Belanda. Itu salah satunya dilatar belakangi bahwa mereka dengan Prancis itu memang satu rumpun, bangsa Nassau ya, disebutnya bangsa Nassau. Kalau di kita ya sudah saya katakan seperti Sunda dan Jawa lah, itu satu rumpun sebetulnya, yaitu Detro Melayu. Nah, jadi begitu ya. Moto yang dibubuhkan oleh Hindia Belanda itu salah satunya ingin kembali ataupun akan tetap menduduki Indonesia. Nah, begitu ya. Jadi ini adalah salah satu kahoyong, keinginan mereka untuk tetap menempati wilayah Indonesia ini. Ya, siapapun akan betah tinggal di Indonesia ya, karena alamnya yang cukup pendukung ya, sumber daya alamnya tinggi ya, banyak, melimpah, kemudian selain berlimpah juga beraneka ya. Tinggal kita memang pandai-pandai mengelolanya, kemudian pandai memanfaatkannya, jangan sampai malah disia-siakan begitu saja. Nah, karena sudah ada Pak PJ, kita akan selesai dulu live-nya.